adalah Sekdes MD 2 DKI Jakarta. Aku hari ini mau kasih resep yang paling istimewa buat semua kalian yang ada di rumah. Sambil kita menunggu panggangan roti keringku matang. Aku sedang bikin roti kering. Adik-adik mau? Nah, yang pertama, aku bagikan dulu resep istimewaku. Yaitu yang pertama, resep bagaimana untuk kita diberkati Tuhan adalah yang pertama, kita harus menyiapkan diri dengan baik untuk ikut ibadah sekolah minggu online. Yang kedua, setelah kita mempersiapkan diri dengan baik, kita harus mengikuti ibadah dengan semangat, dengan gembira, dan penuh dengan sukacita. Yang ketiga, resep yang ketiga adalah sewaktu nanti Kak Sari dan Kak Hans mengajak kita untuk memuji Tuhan, kalau perlu kita melompat, kita akan melompat bersama-sama. Kita bersorak-sorai, kita melambai-lambaikan tangan buat Tuhan, dan kita bertepuk tangan dengan buat Tuhan. Yang keempat, sewaktu firman Tuhan dibagikan, kita mau duduk dengan sikap yang manis, mendengarkan dengan serius, dan tidak boleh main-main. Itu resep istimewaku yang aku jamin kalau kalian lakukan itu setiap kali, maka kalian akan bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih luar biasa lagi, lebih dekat lagi, dan firman Tuhan yang kalian dengar dengan baik-baik akan bertumbuh di dalam hati kalian, dan hidup kalian akan diberkati Tuhan, dan kalian bisa jadi berkat. Tunggu sebentar adik. Rotiku udah matang. Kalian mau lihat nggak hasil buatanku? Sebentar ya, aku ambil roti kering panggangku. Nah, ini dia roti pangganganku. Tuh, lihat adik-adik. Wah, harum sekali. Aku kan koki yang luar biasa nih ya. Tuh, keju teman-teman. Nih, aku cobain ya. Tapi aku gak boleh makan sekarang. Teman-teman juga di rumah gak boleh makan ya. Kita mau ikutin ibadah pada pagi hari ini, karena hari ini hari yang spesial, itu Harnas Sekolah Minggu bersama dengan tim DSMD 2 DKI Jakarta. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan dengan antusias bersama Kak Sari dan Kak Han. Are you ready? Go! Shalom adik-adik, selamat Hari Anak Nasional Sekolah Minggu. Yeay! Kita mau ngapain nih Kak? Kita hari ini mau sama-sama seru-seruan dan memuji Tuhan bareng-bareng. Tentunya kita ngerayain Hari Anak Nasional ya Kak ya? Betul banget. Betul banget. Dan berapa banyak adik-adik yang siap untuk beribadah hari ini? Iya, aku siap. Katakan siap. Ya, saya siap. Oke adik-adik, gak usah berlama-lama lagi. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Laskar Kristus, siap, gerak! Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Katakan, aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik yang percaya, sama-sama katakan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada.
adik-adik, ini saatnya waktu kita menyembah Tuhan. Amin. Kita udah mau muji Tuhan, sekarang kita masuk dalam menyembah Tuhan. Yes. Tuhan Yesus sungguh baik buat kehidupan kita. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Katakan, kuserahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu Tuhan. Menjadi milikmu. Jadikan kami terang. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. kami Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan Tuhan. Jadikan kami terang Tuhan di masa-masa sekarang Tuhan. Kami percaya Tuhan mengangkat kami menjadi terang Tuhan. Menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi berkat buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku Menjadi milik-Mu Tuhan. menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, bahwa bangsa Indonesia Tuhan membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. menepi kami. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Menepi kami. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu adik-adik, menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Jadikan kami terang untuk orang tua kami.
Angkat suaramu, katakan bersama-sama Kakak. Lebih sungguh lagi. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu, kami mau menyembah-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan dari kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Adik-adik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kunci tangan adik-adik dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena kami sudah belajar lagu baru dan kami sudah memuji Engkau. Waktunya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, telinga rohani kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Wiwi yang akan menyampaikannya. Mari pengurapan-Mu tanpa batas atas hamba-Mu Ibu Wiwi, sehingga dia boleh menyampaikan seperti sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman sekolah minggu. Selamat pagi guru-guru sekolah minggu dari daerah 2 DKI. Selamat pagi papa mama, orang tua yang bergabung beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Nasional Sekolah Minggu dengan tema Sion. Dalam bahasa Indonesia berarti tunjukkan. Tunjukkan dengan tampil dan maju. Dan ayat tema diambil dari kitab Yoel pasal yang ketiga, ayatnya ke-9 dan ke-10. Mari teman-teman, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan bersama-sama. Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Maklum karena hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk berperang, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah teman-teman, mari kita akan melihat latar belakang daripada ayat-ayat ini.
Kitab Yoel mencatat banyak malapetaka nasional. Ada bencana belalang, lalu ada kekeringan, ada kelaparan, ada kebakaran, kemudian ada serbuan pasukan asing, ada bencana-bencana di langit, dan terjadinya kemerosotan moral dan rohani yang menimpa umat Israel. Nah, pasal ayat yang ke-9 yang kita baca, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Nah, siapakah para pahlawan, teman-teman? Para pahlawan, seorang pahlawan itu adalah seorang yang menonjol keberaniannya, menonjol karena pengorbanannya. Dan seorang pahlawan itu adalah pejuang yang gagah berani. Pejuang yang gagah berani itu pejuang yang tidak mudah menyerah kepada musuh. Dan pasti dia tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela, karena itu akan merusak nilai perjuangannya. Dan seorang pahlawan memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Itu adalah pahlawan. Lalu, siapakah prajurit? Prajurit adalah anggota angkatan perang. Prajurit adalah mereka yang maju berperang di medan perang. Nah, apakah seorang prajurit dapat menjadi seorang pahlawan? Bisa. Apabila prajurit itu melakukan hal yang menonjol karena keberaniannya, karena pengorbanannya, dan dia merupakan seorang prajurit yang gagah berani. Dia berjuang dengan kesungguhan hatinya sehingga mencapai kemenangan pada peperangan itu. Maka pada waktu pulang, maka dia akan disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, teman-teman, Kitab Yoel mengajarkan bahwa dengan bencana yang dialami manusia, Allah menghendaki agar manusia mengalami pertobatan dengan segera. Dan yang kedua, mengajarkan tentang hari Tuhan yang akan datang, yang merupakan hari kesukaan bagi orang percaya. Dan yang ketiga, Kitab Yoel mengajarkan agar kita senantiasa mengingat bahwa Allah sangat memperhatikan kehidupan umatnya, baik di dalam kesusahan maupun pada waktu umatnya mengalami kemenangan. Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, itu adalah sebuah situasi yang ada pada zaman itu. Bencana-bencana yang terjadi, apa yang dialami bagi umat Israel pada saat itu. Nah, pada hari ini Tante Wiwi juga akan memperlihatkan apa yang terjadi pada zaman Timotius. Mari kita akan membuka 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tante Wiwi akan membacakan buat kalian dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius, anak kesayangannya, anak rohaninya. Dengan melihat situasi yang ada pada waktu itu dan situasi yang diperlihatkan Paulus, situasi yang akan datang. Dan itu adalah merupakan nasihat yang diberikan kepada Timotius. Ayat yang pertama, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong, mereka suka menghina, suka membual, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih dan membenci hal-hal rohani. Mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun, mereka suka memburuk-burukkan nama orang lain, suka memakai kekerasan, mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat, angkuh dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada hal-hal rohani, daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti daripada agama itu. Jauhilah orang-orang itu. Nah, itu adalah nasihat Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita semua. Mengapa, teman-teman? Karena kondisi itu sudah ada pada zaman ini. Kejahatan itu sudah ada pada zaman ini.
sampai pada datangnya bencana yang luar biasa, yaitu virus corona. Kejahatan itu ada di dalam dunia ini, pada zaman ini. Mari kita kembali kepada ayat yang ke-10. Kita akan baca. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Nah, teman-teman, mengubah mata bajak menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkas menjadi tombak, itu adalah menggambarkan sebuah situasi, sebuah kondisi, yaitu kondisi dalam keadaan perang. Petani yang biasa memakai alat-alat bajak, pisau, arit, cangkul, dan sebagainya, mereka harus berperang. Mereka harus memanggul senapan. Yang biasa mereka memanggul cangkulnya, mereka harus memanggul senapan. Lucu kan? Mampukah? Nah, Tante Wiwi ingin memberitahukan kepada kalian, di dalam keadaan terdesak, yang dikatakan tidak mampu itu akan bisa menjadi mampu. Yang dikatakan tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Dan para petani itu bisa menjadi mereka bisa menjadi prajurit dan maju di dalam perang karena negara dalam keadaan darurat perang. Nah, teman-teman, apa yang terjadi pada zaman ini? Setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan, benar ya? Di negara kita banyak sekali pahlawan. Mereka adalah pejuang-pejuang yang gagah berani, mereka yang berjuang demi bangsa dan negara, sehingga mereka bisa melepaskan bangsa ini dari penjajahan bangsa lain. Dan akhirnya Indonesia mengalami kemerdekaan. Ini karena adalah pejuang-pejuang kemerdekaan kita, pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita. Nah, pada saat ini teman-teman, kita dikatakan apakah dalam keadaan sekarang ini kita juga masih harus berperang? Tante Wiwi akan menjawab, ya. Lalu, siapa yang mau jadi prajurit? Siapa yang mau jadi pahlawan? Nah, teman-teman, kalau kita mau maju perang, kita mau perang melawan apa? Lalu senjata apa yang harus kita pakai? Dikatakan bahwa sekarang ini kita harus maju, kita harus tampil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tunjukkan? Kita pada saat ini, Tante Wiwi mengatakan bahwa kita harus berani tampil, kita harus berani maju, kita harus menunjukkan siapakah kita ini. Kita sudah membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, bahwa dalam dunia ini, pada saat ini begitu banyak musuh yang ada di sekeliling kita. Begitu banyak kejahatan yang ada di sekeliling kita. Kejahatan dan musuh-musuh itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kejahatan itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu, kita akan berperang melawan musuh-musuh kejahatan itu yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita akan tampil, kita akan maju. Kita akan memakai perlengkapan senjata Allah. Tuhan sudah mempersiapkan perlengkapan senjata Allah itu. Mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai kepada yang ke-18. Ya, mari kita baca Alkitab kita buka Efesus pasalnya yang ke-6. Oke? Sudah? Baik, kita akan mulai. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis adalah musuh kita.
Iblislah yang menyebabkan kejahatan itu ada di dalam dunia. Dan kita berperang melawan iblis yang adalah musuh kita. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang ke-17. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang terakhir, ayat yang ke-18. Berdoalah di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Nah teman-teman, dengan kekuatan Allah yang ada di dalam kehidupan kalian, maka kalian akan berani maju. Kalian akan berani tampil. Dan kalian akan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Ya, kalian akan menjadi bintang. Bintang yang mengeluarkan sinar. Makin hari akan menjadi makin terang. Dan itu adalah terang kemuliaan Allah yang bersinar dari dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi bintang-bintang. Dengan mengembangkan talenta kita, kita bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi Tuhan juga, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita. Bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya anak-anak. Tetapi juga buat guru-guru sekolah minggu. Buat juga papa dan mama. Nah teman-teman. Mata bajak itu akan menjadi pedang. Pisau-pisau pemangkas itu akan menjadi tombak. Artinya adalah kita bisa menjadi alat-alat yang bermanfaat. Seperti kalian tuh. Kalian teman-teman. Seperti kalian teman-teman. Kalian akan menjadi alatnya Tuhan. Menjadi berkat di dalam dunia ini. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda. Kita akan menjadi bintang terang. Kita akan mengembangkan talenta kita. Dan yang terakhir, nasihat dari Tante Wiwi adalah belajarlah dengan giat. Janganlah menjadi orang yang mudah putus asa. Kalian harus menjadi seorang anak. Kalian yang akan bertumbuh menjadi dewasa, berani menghadapi tantangan. Sampai dewasa hidupmu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kalau kita setia kepada Tuhan Yesus, maka pemikiran kita adalah pemikiran Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu adalah perkataan karena firman Allah. Di dalam segala tingkah lakumu, maka engkau akan menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tuamu, dan menyenangkan siapapun yang ada di sekelilingmu. Dan yang terakhir, majulah, tampil beda, dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Kita adalah tentara-tentara Allah yang berani maju dan tampil, menjadi pahlawannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tetapkanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memilih kami semua. Kami akan menjadi bintang terang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memakai senantiasa perlengkapan senjata Allah. Kami akan memakai perlengkapan senjata Allah yang sudah Engkau siapkan bagi kami semua. Kami akan terus berjuang ya Tuhan. Kami terus akan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami Tuhan akan terus belajar akan firman-Mu. Anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan terus belajar dengan giat. Mereka terus akan bertumbuh di dalam firman-Mu ya Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa. Kita semua akan menjadi tentara-Mu yang gagah berani ya Tuhan. Melawan segala kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Mengalahkan segala musuh yang akan mencoba menjauhkan kami daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi bintang yang memancarkan sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu atas kami semua. Atas anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, atas guru-guru sekolah minggu. Dan kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Perlindungan-Mu senantiasa atas kami semua. Lindungi kami dari segala kejahatan ya Tuhan. Lindungi kami semua dari virus corona yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi pahlawan-pahlawan-Mu yang gagah berani. Untuk membela kebenaran bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih di SMD, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah bisa mengenal Tuhan. Tuhan, pakailah anak-anak sekolah minggu yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi pejuang yang tangguh, berani, dan tetap percaya. Pakailah anak-anak sekolah minggu untuk menyelamatkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk kesadaran masyarakat bangsa Indonesia di tengah dampak pandemi COVID-19. Tuhan, supaya semua orang sadar dan mau melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan social distancing. Tuhan Yesus, saya tahu Tuhan mendengar doa saya. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan dan pertolongan-Mu buat kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para sains, dokter, dan para ahli obat, agar Tuhan memberkati dan memberikan hikmat-Mu kepada mereka, agar dapat menemukan obat vaksin yang ampuh dan aman untuk tubuh yang dapat mematikan virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa agar orang-orang diberi kesadaran untuk memakai masker, mau menaati protokol kesehatan, dan mengikuti aturan-aturan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Je t'aime, te amo. Jag till via liublu Ani och hävet åtra I love you. The sounds are all as different as the lands from which they came. And though our words are all unique, our hearts are still the same. Love in any language, straight from the heart, pulls us all together, never apart. And once we learn to speak it,
semua anak-anak di Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, rajin, dan tekun belajar. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, selamat Hari Nasional Sekolah Minggu. Harapanku semua anak kuat dan sehat. Selamat Hari Anak Nasional Sekolah Minggu. Harapanku tidak ada anak-anak yang hidup di jalanan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, hati kami melimpah dengan ucapan syukur melihat anak-anak yang telah mengikuti Hari Nasional Sekolah Minggu. Kami sungguh bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan pada hari ini lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan yang telah mereka dengar. Kami terus berdoa buat setiap anak-anak yang telah mengikutinya dengan setia. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati, terus mendidik mereka di dalam jalan-jalan Tuhan. Mereka bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah mereka terima. Benih itu tumbuh subur, membuat mereka dewasa dan tidak lupakan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak sekolah minggu yang merupakan biji mata Tuhan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan tambahkan talenta, Tuhan tambahkan karunia dalam hidup mereka, sehingga mereka siap tampil, siap maju untuk menjadi berkat besar buat bangsa Indonesia ini, bahkan buat seluruh dunia ini. Tuhan tanamkan cita-cita, impian-impian, tujuan-tujuan yang besar dalam kehidupan mereka. Sebab kami percaya kami punya Allah yang besar dan berikan kemampuan ilahi, kemampuan ekstra, sehingga mereka bisa mewujudkan impian mereka. Mereka bisa wujudkan cita-cita mereka, buat mereka berprestasi, buat mereka rajin belajar dan bekerja. Tuhan, kami berdoa demi nama Yesus, jauhkan dari karakter malas dalam hidup mereka. Buat mereka jangan menjadi orang yang suka menunda-menunda, tapi buat mereka menjadi orang yang rajin, cintakan Tuhan, hormati orang tua. Mereka punya karakter-karakter yang bagus, menghasilkan buah roh yang menyenangkan bagi Tuhan. Persiapkan anak-anak ini Tuhan dari kecil. Mereka terus setia ikut dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga sampai dewasa, sampai pada waktunya mereka menjadi berkat besar buat dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang selama ini telah berjuang, berjerih lelah untuk melayani anak-anak, mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan segala daya, dengan kreatifnya luar biasa. Memberkati mereka sekalian ya Tuhan. Buat mereka percaya penuh bahwa apa yang mereka kerjakan tidak pernah sia-sia. Kiranya setiap guru-guru sekolah minggu adalah pahlawan-pahlawan iman yang begitu luar biasa. Mereka berdiri di garis depan, sementara mereka melayani anak-anak kecil yang kelihatannya belum tahu apa-apa. Tapi kami yakin Engkau perhitungkan segera jerih lelah mereka Tuhan. Buat guru-guru sekolah minggu tetap setia dengan kesabaran, dengan kasih yang dari Tuhan, membimbing, mengajarkan kebenaran firman Tuhan pada setiap anak-anak dengan penuh cinta. Memberkati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Sekali lagi hamba menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Buat mereka maju, buat mereka tampil untuk menjadi berkat buat bangsa ini, bahkan buat dunia. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekalian yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan berkati.
Nah adik-adik, waktunya kita akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ayo adik-adik kita katakan terima kasih Ibu Wiwi. Ya, terima kasih buat Ibu Wiwi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Nelson yang sudah datang mendoakan kepada adik-adik dan guru-guru sekolah minggu. Ayo katakan, terima kasih Pak Nelson. Iya. Nah adik-adik kita ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah tampil pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah tampil. Ya, kemudian tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak tim DSMD 2 ibadah online pagi hari ini. Terima kasih kakak-kakak. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Sekian ibadah Harnas DSMD 2 DKI Jakarta. See you next week and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.